kami au nasa bibadiyatin ba'idatin. Sebentar. Dimaafkan bila bicara sedikit. Bicara sedikit jika terlanjur diucapkan atau lupa atau tidak tahu keharamannya. Seperti kaget. Memang betul-betul kaget. Kaget dan bicara sedikit tapi tidak banyak. Kalau kagetnya latah batal. Aduh gitu misalkan. Nah, itu kan karena kaget, memang ibu kagetan. Ada kan orang yang kagetan kan? Atau kalau sampai banyak itu termasuk kathirul kalam, termasuk ucapan yang banyak, batal. Ini yang dimaksud dengan sedikit. Sedikit. Apa batasannya sedikit Pak Ustadz? Setidaknya tidak lebih daripada 2 huruf. Gitu. Tapi kalau astagfirullah mampus kau semuanya, itu batal itu. Tapi tak bisa Pak Ustadz, karena kamu tak membiasakan. Karena kamu awalnya kan dibiasakan. Orang latah itu kan karena dibiasakan, tak diinikan lagi, tak disembuhkan gitu loh. Sama, mohon maaf, sama dengan orang-orang yang melandai gitu. Sebenarnya bisa disembuhkan. Jangan dibilang ini takdir Allah Pak Ustadz. Saya ini jadi begini. Saya ini sebenarnya perempuan Pak Ustadz, tapi terjebak dalam tubuh laki-laki. Itu ngarang-ngarang sendiri gitu. Kalau diajarkan dari kecil, dari sekarang, terus besar pun juga bisa, ada kesembuhan, ada usahanya itu. Jangan dianggap itu semuanya takdir Allah pula yang salah. Baik. Kemudian lupa dan tidak tahu haramnya. Tak tahu kalau ngomong kih tadi haram dan batalkan sholat. Kenapa? Karena dia itu jauh dari ulama, bibadiyatin ba'idatin, karena tempat tinggalnya tidak ada ulama dan ustadz sama sekali. Sedangkan ia baru masuk Islam. Jadi orang baru tobat. Ya, silakan ibu duduk, masya Allah. Silakan ibu duduk. Saya kalau nengok ibu, saya ingat, ibu gimana kabarnya? Udah lama tak jumpa gitu. Biasa jumpa di sate asin. Iya. Kemudian kalau di satu desa tidak ada ulama dan tidak ada ustadz dan tidak tahu kalau membaca qih dan ini batal, tidak masalah. Atau memang karena lupa. Makanya saya bilang semua pembatalan dalam sholat itu berbicara atau itu semuanya karena muta'ammidan, main-main. Sedangkan ia baru masuk Islam, orang mu'allaf belum tahu hukumnya, maka dimaafkan. Sebenarnya bukan tak batal tapi dimaafkan. Atau orang yang tumbuh besar di dusun jauh dari ulama, terjadi karena tidak bisa menahan ketawa. Ini contohnya lagi, wala yu'dzaru fil katsiri bihadhil a'dzar. Tidak menjadi mudarat berarti tidak batal. Dimaafkan berarti ya. Dengan alasan-alasan ini. Wa yu'dzaru fi tanahul ka'dzurin. Tidak batal semua yang sudah disampaikan pembatalan ini kalau karena uzur. Ini sudah ada kalimatnya. Nomor kedua itu. Wala yu'dzaru 116. Wala yu'dzaru fil katsiri bihadil adad. Ngomong banyak, ketawa banyak, berdaham banyak kalau itu terjadi karena uzur, darurat. Seperti contoh lupa, kaget dan segala macam. Makanya disebutkan lagi oleh musannif pengarang kitabnya ini. Dan bisa dimaafkan juga wa yu'dzaru fit tanahnuhi li ta'adzuril qira'atil wajibati. Bisa dimaafkan berdehem karena mengalami kesulitan dalam bacaan yang wajib. Ibu lagi sakit demam, mau baca qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal, tak bisa. Jadi macet qul ya itu bisa. Ibu mau baca Fatihah, mau baca surat, tapi agak susah tenggorokan ini mengeluarkan huruf, maka ketika berdehem biasanya saya sembuh. Ini boleh. Jadi berdehemnya boleh. Tapi kalau berdehemnya tadi itu karena sengaja, karena ada orang masuk dalam, karena ada orang itu kan, biar ditengok. Ini aku nih udah sholat berjamaah. Tengok Pak RT dari kemarin nyinggung kita tak berjamaah kan. Pas ibu sekali berjamaah nengok Pak RT masuk, batal itu.
Biar Pak RT-nya nengok ke kita. Itu yang saya tak pernah ke masjid. Ini tengok masjid. Datang dia pula. Berarti itu batal ibu dehemnya. Karena ibu berdehemnya bukan karena kebutuhan sholat, kebutuhan untuk ditengok Pak RT. Paham Bu? Nah, kalau berdehemnya bukan karena itu, tak masalah. Jadi andai kata ia mengucapkan ayat Al-Quran dengan tujuan memahamkan pendengar, walau nataqah binadmil Qur'an biqasdi tafhim aw atlaqa batalat sholatuhu. Kalau ada orang sholat, dia baca ayat Al-Quran, tujuannya biar paham orang yang mendengar, bukan tujuan untuk membacakan sholat, maka sholatnya batal. Misalkan seperti apa Pak Ustaz? Di sini ada orang bersin. Ibu kalau orang bersin menjawab nggak kita? Rahimakumullah, ya kan? Ada orang bersin, alhamdulillah. Maka kita yang dengar mendoakan rahimakumullah, rahimakallah, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Nah, ibu kawannya bersin, rahimakumullah, batal. Meskipun bahasa Arab. Kenapa? Ibu bertujuan menjawab orang ini. Paham ya? Berbeda dengan, ini sudah disampaikan di sini. Berbeda ketika ibu perempuan mengingatkan imam karena salah. Yang laki-laki tidak ada baca subhanallah, atau yang laki-laki baca subhanallah. Subhanallah itu untuk mengingatkan imam yang lupa. Kalau laki-laki, kalau perempuan tasfik namanya. Tasfik itu tepuk tangan. Boleh gini, boleh gini. Tidak boleh lebih dari 3. Atau tak dengar juga imam, tepuk lagi. Tak dengar lagi, lempar pakai. Enggak juga, tak usah. Pak Ustaz nih, lah jalan sesat dulu Pak Ustaz. Nanti ada nih. Jadi kalau bercabang-cabang sebenarnya kalau kita membahas ini, karena selanjutnya ada pembahasan tentang bagaimana cara mengingatkan imam. Itu namanya tambih. Tambih itu mengingatkan. Faman nabahu syai'un. Barang siapa yang mengingatkan kepada imam dengan sesuatu, kalau imam lupa rakaat, itu namanya tambih Bu. Ta non ba ya ha. Saya tulis. Mengingatkan namanya. Tambih. Kalimat fi'ilnya nabah. Nabah yanubu. Tambih. Baik. Wala tabtulu bidzikri wa du'a bila khitabin. Tidak batal salat dengan berzikir dan doa bila khitabin, yang tidak tanpa ditujukan. Salat tidak batal disebabkan zikir dan doa tanpa ditujukan kepada seorang selain Nabi Muhammad SAW, dan tidak batal karena mengucapkan perkataan yang merupakan kurban ibadah seperti membebaskan budak dan nazar. Wala tabtulu bidzikri wa du'ai bila khitabin. Tidak batal sholat disebabkan zikir dan doa tanpa ditujukan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang tadi juga, kalau kita berzikir dan doa ditujukan kepada manusia, ini maksudnya. Kalau kita dalam sholat berzikir berdoa tidak batal. Tidak batalnya kalau ditujukan kepada Rasulullah. Seperti contoh berzikir sholawat. Sholawat itu kan zikir, Allahumma sholli. Tapi kalau ibu berzikir untuk orang lain sama dengan yang tadi, itu kan zikir juga, itu batal sholatnya. Makanya di sini disebutkan bila khitabin dalam syaratnya li makhluqin anin ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'liqin wala bitalaffudhi bi qurbatin al-ikti wa nadir wa sadaqati wal wasiyah wa sa'iril qurbil al-mujizati bila ta'liqin wala khitabin liman dzakara al-anadalika qurbatun wa munajatun. Kalau berzikirnya untuk manusia yang lain, nah itu batal. Jadi dalam sholat pun ada zikir, ada doa. Seperti contoh doa dalam sholat, Rabbi firli warhamni warfa'ni, itu untuk siapa? Kita berminta sama siapa? Minta sama Allah. Tapi kalau ibu bilang Safakallah, mudah-mudahan kau sembuh dari penyakit, itu bahasa Arab atau tidak? Tapi karena ibu mendoakan orang di sampingnya, misalkan batuk-batuk dia, Safakallah, itu bahasa Indonesianya, mudah-mudahan sembuh ya. Kan gitu, cuma dipakai bahasa Arab. Jangan ibu. Paham Bu ya?
nengok kawan sebelah sakit, batuk-batuk, pokoknya macam-macam lah. Kita nih terganggu. Tiba-tiba ibu bilang pakai bahasa Arab. Apa bahasa Arab kalau sapakallah kan? Sapakillah kalau perempuan. Kalau laki-laki sapakallah. Kalau banyak sapakumullah laki-laki. Kalau banyak perempuan sapakunna. Makanya jazakallah laki-laki, jazakillah perempuan satu. Tapi kalau berdua jazakumullah kuma. Kalau perempuannya banyak jazakunallah khairul jaza. Banyak, Bu. Jadi kalau ada orang yang jawab jazakunallah berarti dia paham dengan ilmu nahwu bahasa Arab. Kalau ibu yang tahunya jazakillah kan? Padahal di grup banyak orang. Jazakillah di mana? Berarti itu satu orang kan? Tak apa-apa Pak Ustaz. Daripada bilang thank you very much, salah pula ngomong kan? Seharusnya kan thanks you very much. Kan gitu rasanya. Itu harus ada ini pronunciation. Bukan thank you very much. Kalau satu thanks, jadi pakai thanks. T dengan hatu ta. Health, kesehatan. Healthy inside, fresh outside. Di dalam sehat, di depan, di luar fresh, segar. Itu iklannya UZ 1000. Iya tahu. Tahu UZ 1000? Healthy inside, fresh outside. Itulah hebatnya Ustadz pintar bahasa Inggris. Mudah-mudahan anak ibu pintar juga agama, pintar bahasa Inggris. Amin. Tergantung ibu mau diarahkan kemana. Tapi sayang saya tak hafal Quran. Sayang, karena hafal Quran itu lebih tinggi daripada ilmu yang lain. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu dahsyat. Orang yang hafal Quran nanti dikubur itu tak dimakan sama cacing tanah. Kalau kita kan jarak 50 meter udah teriak-teriak. Bronis. Sok tulang. Kata cacing tanah. Baik Bu, sampai Israel ini. Jadi berzikir kalau bukan kepada Nabi dan ke Allah batal. Berzikir mendoakan orang lain, sedang bersin didoakan. Baik, betul. Sampai di mana tadi? Iya, tidak batal karena mengucapkan perkataan yang merupakan kurban. Nah, disunnahkan bagi siapa yang ingin memberitahu kesalahan imam. Nah, wa yusannuh liman nabahu, ini sudah sampai. Syai'un ayyusab bihallaha ta'ala in kana rajulan. Kalau laki-laki mengingatkan imam yang salah, rakaatnya harusnya 2, dia sudah langsung rakaat terakhir, padahal masih kurang 2. Sujudnya sekali imam salah kurang 2, maka ingatkan kalau laki-laki subhanallah. Saya tanya, subhanallah itu zikir atau bukan? Tapi zikirnya kan masih dibutuhkan dalam sholat. Artinya kebutuhan dalam sholat. Bukan subhanallah yang ibu ketika nengok keajaiban. Kalau ibu nengok keajaiban, ada orang bisa terbang subhanallah, ada gunung yang tinggi menjulang subhanallah, itu kan subhanallah juga. Tapi dalam sholat kita bilang subhanallah, maka dalam hatinya harus because dizikri, dan karena bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi diselipin dalam hatinya ini zikir sekaligus mengingatkan orang. Karena kalau ibu tidak ada niat berzikir, niat hanya mengingatkan, ketika imam tetap lupa, ibu bilang subhanallah, marah nanti, subhanallah gitu. Nah, itu berarti makanya ibu tidak ada niat untuk berzikir saja, berarti hanya mengingatkan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, bagaimana Pak Ustaz? Wa tusaffiqul mar'atu bi batni kaffin. Menepuk tangan dengan perut. Ala dhahri ukhra, kepada tangan yang lain. Nah, gini Bu ya. Bukan gini. Kalau ini tepuk anak soleh, satu, nah itulah. Itu tepuk anak soleh, guys. Gini, Bu ya. Jangan 3 kali 2 kali. Diulang-ulang. Karena gerakan dalam sholat ibu yang tidak boleh itu mutawaliyatin, berturut-turut, tidak berjeda. Sama dengan ibu kalau mau maju karena sop di depan kosong, ibu maju langkah 2 saja. Kalau 3 kan batal. Langkah 2 tapi belum nyampe, berhenti dulu. Bukan langsung tek. Karena itu termasuk gerakan besar.
Jadi harus berhenti, dijeda dulu, baru naik lagi, baru maju lagi, baru maju lagi. Nah, sama dengan gini. Kalau ibu gini, itu batal itu karena terus-terusan. Jadi jeda. Ingatin. Yang penting jangan emosi ibu ya. Kalau imam tak dengerin juga, ibu emosi pula. Bukan tepuk tangan, lempar barang pula ke imamnya. Atau bahkan ini Bu, di sini disebutkan, oh ini nanti setelah ini. Kita selesaikan yang ini dulu. Apabila seseorang perempuan yang bertepuk tangan dengan bagian bawah telapak tangannya di atas punggung telapak tangan yang lain. Jadi niatnya ibu bukan main-main, niatnya untuk tambih mengingatkan kepada imam yang salah. Kalau gatal gimana Pak Ustadz? Tadi udah saya sampaikan kan? Itu kan termasuk gerakan juga. Kalau gatal jangan tangan sama sikunya. Jangan bergaya pula ya kan tadi kan. Nah, mau garuk, misalkan garuk di sini, masih garuknya begini. Nah, itu kan main-main itu. Mana tahu ada seperti itu. Pakai macam orang ngevlog itu kan. Kalau gatal lagi Pak Ustadz, garuk lagi. Gatal lagi Pak Ustadz, garuk lagi. Gatal lagi Pak Ustadz, belikan panak lah di Indomaret. Gatal terus korengan berarti. Nah hanya Pak Ustadz kalau gatal garuk saja, tapi jangan menggerakkan tangan siku. Garuk. Kalau gatal lagi, kalau gatal terus belikan panak di Indomaret. Dan bahkan Rasulullah ada hadisnya, utlul aswadaini fi sholati. Uktul aswadaini fi sholati. Kalau ibu nampak dua yang hitam di dalam sholat, maka bunuhlah. Apa itu dua yang hitam? Ular sama kalajengking. Terus bunuhnya gimana Pak Ustadz? Kan kita gerakan tak boleh banyak-banyak. Berarti satu kali kamu yang disengat, bunuh terus gitu. Bahkan Rasulullah dulu pakai pedang. Sahabat pakai pedang dulu, ada ular langsung. Jadi sampai mati. Kalau ada ular kalajengking, dan itu membahayakan kan. Maka ibu harus bunuh, bukan pelan-pelan, jangan dibunuh. Tak bisa disengat duluan kita. Jadi dengan sekuat tenaga, boleh. Kenapa? Karena di situ gerakan kita menyelamatkan diri. Maka boleh dalam sholat meskipun gerakannya banyak. Paham Bu ya? Jangan di pelan-pelanin ular sama kalajengking, bunuh sampai mati. Rasulullah, sahabat dulu pakai. Atau menunjukkan isyarat kepada a'ma di sini ditulis. Wa indarihi nahwi a'ma, dan mengingatkan kepada orang yang buta. Misalkan ibu sholat di dekat sungai, ada orang buta lewat Bu. Lewat di depan kita, mau kejebur. Ibu silakan tolong, tak apa-apa, lari, tolong. Dengan catatan ibu jangan ngomong. Nanti jangan di sini lagi ya. Nah, itu yang batal. Paham Bu? Jangan ngomong. Bang, tolonglah, nengok pakai otak kan. Misalkan, Masya Allah, nah, jadi menolong orang buta yang mau kejebur membahayakan, cepat tolong, tapi tak usah ngomong. Nah, duduk sini dong. Aku lagi sholat. Nah, itu yang batal karena ngomongnya, tak usah ngomong. Baru selesaikan sholat. Paham Bu ya? Berarti jangan dianggap dalam sholat bergerak itu yang sangat ternyata ada yang tidak membatalkan, membahayakan kepada diri kita. Ada ular. Hadis Rasulullah itu cuma disebutkan ular dan kalajengking karena pada saat itu sahabat itu di gurun pasir ada ular dan kalajengking. Jadi termasuk dengan membahayakan ini macam-macam. Kalau misalkan tiba-tiba ada guguk masuk ke dalam, maka ibu harus selamatkan. Guguknya ini beda nih Pak Ustaz. Apalagi sampai yang menjelajah harus dihalau. Jadi ibu takut. Ya nggak masalah, berarti kan termasuk juga membahayakan itu. Termasuk juga membahayakan kan. Daripada ibu nanti pingsan. Nah, ada orang yang nengok kecoa pingsan kan. Pingsan. Iya. Iya, terserah itu kan namanya darurat. Kalau suami datang Pak Ustaz, terserah ibu lah mau diapakan.
Ya nggak usah lah, diam aja ibu nggak tega. Ibu pilih tak tega apa pilih selamat? Tapi selalu selamat Ustaz. Oh iya udah. Maksudnya kan pernah saya lagi mau sholat gitu lewat lipan main besar. Saya nggak mau ngomong kayak gitu kan. Dia lewat lagi, tapi saya biarkan aja. Ya udah, kalau ibu nggak takut kenapa harus risau gitu kan? Apalagi ibu orangnya nggak tegaan kan? Ada ular kalajengking ibu tak tega juga? Kira-kira? Enggak, kira-kira ada ular kobra begini-begini sama itu. Gitu. Enggak ya? Ya udah kalau memang makamnya ada tinggi ibu, luar biasa. Macam Nabi Sulaiman sudah tahu bahasa itu. Aku cuma nengok kau gitu kan, udah tahu. Iya mana tahu? Enggak apa-apa Bu Alda, enggak apa-apa. Kalau memang ibu nggak takut, ini kan karena membahayakan diri kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan uqtulul aswada ini fis sholati. Salah satunya ular dan kalajengking. Baik. Syarat ke-11 asyadul hadi asharah tarkul af'alil katsirati. Ini baru. Padahal saya sudah jelaskan tapi sudah saya baru baca. Syarat sahnya sholat itu tidak melakukan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang banyak. Andai kata falau zada ruku'an aw ghairahu minal arkani batalat in ta'ammadahu. Kalau ada orang menambah rukun atau ruku atau gerakan-gerakan ditambah dari yang semestinya, batallah sholat jika ia lakukan dengan sengaja atau ia lakukan dengan 3 perbuatan berturut-turut seperti melangkah sebanyak 3 kali. Saya bilang, melangkah karena maju ke depan shop yang kosong jangan langsung dilakukan berturut-turut 1, 2, 3. Itu batal. Mestinya 2 dulu, berhenti dulu sejenak baru lanjutkan lagi. Paham? Meskipun jauh. Setelah itu ternyata di depannya kosong lagi, berangkat lagi ke depan. Setelah itu berangkat, ternyata sampai ke imam pun tak ada, Bu. Wah, hebat betul ini orang. Kemana pun orang. Nah, makanya ibu bisa ditengok kan? Itu sunnah tuh, melengkapi dan menyempurnakan shaf. Dan itu termasuk gerakan sholat. Kenapa? Ini termasuk lihajatis sholat. Gerakan ini adalah kebutuhan sholat. Yang tak boleh itu ghairil ajnabiyah. Ajnabiyah, harakatil ajnabiyah. Yang tidak boleh dilakukan gerakan dalam sholat itu harakatil ajnabiyah, gerakan yang bukan masuk kategori sholat. Seperti apa Pak Ustaz? Allahu Akbar. Ibu nih, misalkan, bukan ngomong, ibu kaget ada orang baru, ibu tengok. Atau Allahu Akbar, nengok atap sudah renovasi. Dalam hatinya mantap betul ya masjid ini. Nah, itu kan gerakan sholat bukan dibutuhkan dalam sholat. Ibu bergerak karena ibu terpukau dengan masjidnya, terpukau dengan orang yang baru nengok. Apalagi ibu Allahu Akbar, tak boleh sebutkan. Ya, paham Bu ya? Melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Harakatil ajnabiyah. Kalau seperti maju karena menyempurnakan shaf, nah itu kan termasuk bagian dari gerakan sholat. Boleh. Oh enggak Bu, jangan. Ibu jangan nabrak orang. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ibu gerakannya jangan 3 kali. Yang jangan sampai 3 kali. Salata af'alin mutawaliyatin. Di sini sebutkan au fa'ala salata af'alin mutawaliyatin ka salatati khutwatin au hakatin fi ghairil jarabi. Bergerak 3 kali berturut-turut. Ibu silakan maju sampai ke imam, yang penting dijeda. 1, 2 langkah, dah berhenti dulu. Berhenti sejenak, tak usah berhenti lama. Terus lanjutkan lagi. Bukan langsung jalan seperti orang jalan kaki biasa. Itu maksudnya begitu. Paham ya? Sama dengan ibu ketika mundur 2 langkah karena ibu pertama menjadi makmum dengan imam 2 orang saja. Tiba-tiba datang lagi makmum, maka ibu mundur. Mundurnya jangan langsung 3 kali. 2, berhenti sejenak, lanjutkan lagi. Seperti itu. Makanya ini penting. Tapi kalau ibu memang tak tahu ilmunya, ya enggak. Nah, sekarang kan ibu tahu. Berarti orang yang mengaji dulu dalam fikih lebih berhati-hati dalam sholat. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan sholat yang berkualitas. Itulah hikmah daripada Isra Mi'raj.
kita jangan monoton saja sholat, tapi berkualitas. Kenapa? Karena setiap gerakan kalau itu sunnah dan ibu tahu, maka harusnya sholat dapat 100, ibu dapat 10.000 pahala. Itu loh. Nah, itulah bedanya. Makanya orang beribadah dengan ilmu, beribadah tanpa ilmu. Makanya hadis salah satu orang yang tidur dengan ilmu itu lebih baik daripada yang tidak berilmu. Dia ibadah. Tapi jangan gara-gara ini ibu tidak beribadah. Saya ini kan orang berilmu, udah ngaji, tidur terus. Enggak juga seperti itu. Sama dengan yang bohong itu, kalau puasa tidurnya aja ibadah. Dari pagi sampai sore tidur terus. Ibadah nih Pak Ustaz. Nah, ini tak betul, bukan hadis itu. Ya, seperti itu. Sebentar lagi puasa. Kalau menambah rukun batal, seperti contoh apa Pak Ustaz? Setelah itidal sami Allahu liman hamidah, ibu turun ke bawah bukan langsung sujud, tapi masih duduk dulu lagi. Itu nambah. Saya juga pernah nampak orang ketika mau berdiri dari sujud, dia itu bukan berdiri sujud, kan duduk sudah mau berdiri sujud lagi dia. Jadi sujudnya 3. Ada nampak saya tegur, Pak, Bapak tadi kok sujud sebelum berdiri? Ya kan gerakan mau berdiri Pak Ustaz. Bukan, Bapak berarti nambah rukun. Atau ibu dari itidal sami Allahu liman hamidah, setelah dari itidal apa harusnya? Sujud kan? Ibu masih duduk dulu. Itu nambah rukun namanya. Jadi habis itidal sami Allahu liman hamidah, kemana habis itu? Sujud kan? Tapi ternyata sebelum sujud ibu masih duduk dulu, macam duduk istirahat. Itu nambah rukun, batal. Tidak boleh nambah rukun. Nah, ini yang disebutkan. Berdiri. Kalau itu sunnah, itu bukan. Itu namanya duduk duduk tumakninah itu Mas. Dari sujud ke atas masih duduk dulu. Yang tak boleh itu dari sujud mau berdiri sujud lagi. Nah, itu nambah rukun, nambah sujud, nambah rukun, nambah sujud, itu termasuk sesuatu yang membatalkan. Baik. Atau 3 kali gerakan pada menggaruk, garukan. 3 kali garukan pada selain kudis. Kalau kena kudis, gorengan itu kan darurat. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau darurat, penyakit dan segala macam ini tidak berlaku. Karena itu kan termasuk dikasih dispensasi rukhsah. Atau melompat dengan lompatan yang kuat, atau memukul dengan pukulan yang sangat keras, maka batallah sholat. Baik ia lakukan dengan sengaja atau karena lupa. Nah, ini perhatikan, mukul. Kalau orang mukul terlalu keras, saya kira bukan tak sengaja lah, kecuali dia gila. Kalau gila berarti tak wajib sholat, karena hilang akal dia. Saya tak sengaja Pak Ustaz mukul gitu kawan saya, keras. Tak sengaja berarti kamu gila. Berarti kamu batalnya bukan karena mukul, karena gilanya, hilang akal. Jadi tak wajib sholat. Tidaklah membatalkan sholat perbuatan yang sedikit maupun gerakan-gerakan yang ringan meskipun banyak, seperti menggerakkan jari-jari. Makanya setiap gerakan dalam sholat ini, gerakan yang batal itu anggota badan yang besar, otot-otot, kecuali dengan memang karena udzur atau menggerakkan gerakan kecil tapi main-main. Karena ada juga gerakan dalam sholat telunjuk itu ketika tahiyat kan, begini kan. Nah, itu termasuk gerakan yang memang bukan harakatul ajnabi, yang memang gerakan dalam sholat. Karena menurut Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi kalau tidak ada tujuan, bukan tahiyat ketika sholat, ketika berdiri begini, itu kan main-main namanya. Main-main. Baik. As-sadus sani asyarah tarkul akli was surbi fa in akala qalilan nasiyan aw jahilan bi tahrimi lam taqul. Syarat yang ke-12, kita meninggalkan makan dan minum. Apabila ia makan sedikit karena lupa atau tidak tahu mengenai keharamannya, maka sholatnya tidak batal. Lupa makan sedikit, tapi kalau banyak lupanya itu bukanlah lupa lapar, maka tidak batal sholatnya kalau sedikit atau memang tidak tahu ilmunya. Salah satunya apa yang banyak Pak Ustadz? Sisa makanan. Sisa makanan ibu punya, tapi memang betul-betul lupa, misalnya lupa ketika makannya. Ingatnya ketika tadi aku makan. Itu sebenarnya tak batal. Makanya kita tuh harus hati-hati ketika sholat, kita sikat gigi, bersiwak dan sebagainya.
Kemudian syarat yang ke-13, as-syartus tsalits asyara alla yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'asyakki fi niyati tahrum aw yatulah zamanus syakki. Syarat yang ke-13, tidak boleh melewatkan rukun qauli seperti Fatihah atau rukun fi'li seperti i'tidal disertai keraguan mengenai niat memulai sholat, apakah sudah berniat atau belum, atau apakah niatnya sudah sempurna atau tidak, atau keraguannya berlangsung lama. Tidak boleh melewatkan rukun, bukan karena lupa ya. Ibu melampaui, harusnya i'tidal tapi dari ruku langsung sujud. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhan. Ibu tak bangun langsung sujud. Itu kan melewati rukun satu, apa i'tidal. Nah, kalau lupa beda lagi. Sengaja memang ibu karena dari saking buru-buru. Kan banyak orang buru-buru kan. Subhanallah langsung tidak tegak berdiri, tidak sempurna berdiri, maka batal sholatnya. Niatnya buru-buru. Itu bukan lupa, Bu. Maka harus bedakan lupa dengan tidak lupa. Kalau lupa ini betul-betul bukan lupa. Kalau orang buru-buru saya kira bukan lupa, dia karena dikejar waktu. Nah, itu batal. Syarat yang terakhir Rabi Asyar, syarat yang bukan terakhir 15 ini. Alla yanwiya qat'as sholati aw yataraddada fi qat'iha. Syarat yang ke-14, tidak berniat memutuskan sholat atau ragu-ragu dalam memutuskannya. Membatalkan sholat itu haram. Ibu berhenti dari sholat haram. Apalagi sholat fardu. Kecuali ibu kan tadi bukan karena berhenti tadi, membantu orang buta. Itu kan bukan berhenti karena bantu itu kan lanjutin lagi. Tiba-tiba Allahu Akbar karena ibu duitnya takut hilang, taruh di mana, ibu batalkan. Itu kan haram. Apalagi dunia. Pasrahkan saja ke Allah. Kecuali memang membahayakan diri sendiri, ada maling. Nah, itu kan beda lagi, menyelamatkan. Kalau cuma sekedar cincinku di mana tadi? Allahu Akbar. Tadi aku. Jadi gimana itu? Kalau ibu memutuskan sholat itu haram. Jadi ibu pilih cincin apa pilih haram? Kalau ini bukan masalah membatalkan sholat atau tidak. Nah, jadi memutuskan sholat bukan karena uzur syar'i, kecuali memang rumah dalam keadaan bahaya, disatroni maling atau kita tidak mau dibunuh. Itu kan kita bukan memutuskan sholat, berhenti sejenak untuk menyelamatkan, habis itu lanjutin lagi. Nah, kalau yang tadi bukan alasan-alasan syar'i, kita memutuskan sholat, kita boleh kita lanjutkan, kita harus ulang dari awal lagi. Dan yang terakhir asyaratul khamisah asyarah ada muta'liqi qatiha bi syai'in. Syarat yang ke-15, tidak menggantungkan memutuskan sholat itu dengan sesuatu. Memutuskan sholat, berhenti dari sholat, bukan digantungkan. Contoh bagaimana? Kalau nanti abang datang, aku berhenti sholat. Nah, itu tak boleh sholat kayak gitu itu ya. Nanti kalau abang sudah datang pakai motor, aku berhenti sholat. Kan bisa ibu kalau ada tamu, Allahu Akbar, kasih isyarat. Tapi dalam sholat fardu ya, kalau sholat sunat silakan. Apalagi orang tua yang manggil kita. Karena ada kisahnya Juraj. Ketika sholat sunat, dia dipanggil sama ibunya Juraj sampai 3 kali. Akhirnya karena tak disaut, mamanya kan mana tahu dia kalau sholat. Saking dari khusyuknya Juret. Apa kata mama? Kamu Juret tidak akan bisa mati di dunia kecuali kau bertemu dulu dengan WTS, wanita tunasusila. Doanya cuma gitu. Jangan sampai kamu tak bakal mati kecuali kamu bertemu dengan WTS. Ternyata bukan hanya bertemu, difitnah sama WTS. Ada WTS datang ke rumahnya hamil, Juret yang menghamili saya. Luar biasa kan? Durhaka orang tua luar biasa. Bahkan dalam dongeng, kenyataan atau tidak, karena saya baca bukunya, ada malin kundang kan Bu? Ibu tahu malin kundang? Enggak? Ya ceritanya tahu. Dari mana malin kundang? Iya, ada orang Padang. Maksudnya hati-hati sama orang Padang. Salah sama orang Padang dikutuk jadi batu. Betul tak? Jadi hati-hati sama bulidah, hati-hati nanti Pak Ustadz, batu pula jadi saya. Baik, itu saja.